Dewi, katanya berbisik. Mengapa? Aku sama dengan mereka? Mirah tersenyum, menggeleng keras-keras dan cepat-cepat. Justru karena Mas Herman sangat berbeda. Aku begitu bahagia. Dewi. Herman seperti hendak meledak oleh rasa lega dan bahagia. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Herman tak tahu apa yang sesungguhnya ada di hati Mirah. Dan Mirah lebih suka Herman tidak tahu. Bagaimanapun juga, Mirah tak dapat menggantikan Rusli di sudut jiwanya dengan lelaki manapun. Ia merasa sampai akhir hidupnya kelak, Rusli tetap akan menjadi sosok terkuat dalam hati dan jiwanya. Sebab lelaki itulah yang telah memberi hati dan jiwa kepadanya, memberi sebuah dunia kepadanya. Herman anak kedua dari 6 bersaudara yang semuanya sudah berkeluarga dan hidup baik-baik. Ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya yang tua dan ubanan, tetapi masih sehat dan jernih ingatannya. Keluarga besar itu menerima Mirah dengan hangat. Mary, anak perempuan Herman yang sudah memberi 2 cucu, menyambut ibu tirinya dengan ramah dan tulus. Mary baru berumur 26, tetapi hidup bersama seorang suami selama 7 tahun membuatnya sangat memahami kesepian seorang lelaki tanpa istri. Dan ia sangat mencintai ayahnya, serta berpendapat bahwa 14 tahun menduda sudah cukup membuktikan kesetiaan sang ayah kepada mendiang ibunya. Ketika pertama kali bertemu dengan Mirah, Mary memeluk calon ibu barunya itu dengan erat. Saya gembira Mama akan mendampingi hidup Papa, katanya dengan tulus. Mirah tak dapat menahan linangan air matanya menerima sambutan Mary yang begitu baik. Mary sepenuhnya mewarisi sifat Herman, terbuka, ramah dan tulus. Mama juga bahagia akan hidup bersama kalian, Mary, jawab Mirah dengan sepenuh hati. Mama. Jadi ia sekaligus mendapat seorang suami dan seorang anak, bahkan seorang menantu dan 2 orang cucu yang cantik dan molek. Semua tahu Mirah bekas istri Rusli, dan itu tak mengganggu kemesraan mereka sedikit pun. Mirah bukan gadis remaja lagi, punya usaha sendiri yang cukup besar, sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk mengkhawatirkan Herman menikahi perempuan muda yang hanya ingin mengeruk harta dan pangkat. Mereka bahkan bersyukur Herman mendapat istri yang begitu baik dan berkepribadian kuat. Pernikahan ketiga bagi Mirah. 15 tahun yang lalu, pada usia 18, ia menikah dengan Samin karena gadis seusia dia harus menikah. Simbok sudah terlalu lama bekerja membanting tulang untuk menghidupi Mirah dan ketiga adiknya. Mereka cuma buruh tani sementara orang yang memburuh makin banyak, sehingga mereka harus membagi rezeki dengan orang-orang lain. Kalau Mirah punya suami,
mereka dapat berharap kehidupan akan menjadi lebih ringan. Entah mengapa, sesungguhnya Mirah masih lebih senang hidup sendirian. Tapi ia tahu ia harus menikah. Lagi pula, Samin bukan pemuda yang mengecewakan. Dan setelah 2 tahun mengayuh dayung bersama-sama, ditambah dengan hadirnya Siti, akhirnya Mirah merasa hidupnya sudah menjadi satu dengan hidup Samin. Tetapi pernikahan itu berakhir dengan singkat, meninggalkan luka dan kepahitan yang berkepanjangan. Lalu pernikahannya dengan Rusli. Mirah merasa pernikahannya yang kedua adalah pintu gerbang kemerdekaannya dari penjara kemiskinan dan kebodohan. Tetapi ia harus membayar penjara itu dengan penjara lain yang pedih dan mengerikan. Walaupun demikian, di dalam penjara itulah dunianya dibuka. Pikiran dan kepribadiannya diasah hingga menjadi Mirah, menjadi batu mulia. Dan ketika ia mulai melihat penjaranya sebagai rumah tempat mengabdikan diri dengan ikhlas, ketika ia mulai mencintai sipir penjaranya, sipir itu pergi dengan menggoreskan duka yang tak akan pernah terhapus dari batinnya. Kini ia menyongsong pernikahannya yang ketiga. Ia bukan lagi Sumirah muda yang terengah-engah menggapai hidup dengan menjadi buruh tani. Ia bukan lagi Wulan yang nyaris terdampar ke pinggir jalan dan jembatan berlumpur. Ia adalah Dewi, pemilik saham terbesar dari sebuah pabrik tekstil. Ia telah mandiri, kaya, dan terpandang. Pernikahan kali ini amat berbeda bagi Mirah. Kini ia tak butuh diberi makan, tak butuh dimerdekakan. Kini ia butuh memberi, memberikan hidupnya, memberikan tubuh, jiwa dan pikirannya, memberikan cinta kasih dan sentuhan kewanitaannya, memberi makna pada dunia seorang pria agar dunia itu bukan lagi sekedar kerja dan istirahat, melainkan juga dunia yang berdetak dengan napas kehidupan yang penuh gairah dan kedamaian. Herman seorang romantis sejati. Segala yang ada di kamarnya berwarna biru. Dinding, gorden, karpet sampai ke spray tempat tidurnya. Musik mengalun lembut dari sebuah stereo set yang disetel dengan volume kecil. Segalanya hanyalah kelembutan dan keindahan. Cinta dan gelora Herman seperti sebuah nyanyian yang membawa Mirah ikut bernyanyi dan terbang ke alam khayalan. Mirah terpukau pada keindahan yang belum pernah ditemuinya. Seluruh dirinya basah luluh dalam keharuan dan kebahagiaan tuntas sampai ke dasar. Herman bukan meminta seperti yang selama ini dilakukan semua lelaki terhadap dirinya. Herman memberi, begitu perlahan dan hati-hati. Untuk pertama kalinya, Mirah merasa benar-benar dicintai, merasa benar-benar diperlakukan seperti kekasih, merasa ikut memiliki. Untuk pertama kalinya pula, ia merasa tubuhnya berharga, bukan hanya sawah yang patut dibajak atau kerbau yang layak dicambuk. Mereka berbaring dalam keheningan yang damai. Air mata Mirah menitik, jatuh ke lengan perkasa yang melingkari tubuhnya. Seketika Herman bangun. Dipegangnya kedua belah pipi Mirah dan ditatapnya air mata itu dengan sedih dan kecewa.
Dewi, katanya berbisik. Mengapa? Aku sama dengan mereka? Mirah tersenyum, menggeleng keras-keras dan cepat-cepat. Justru karena Mas Herman sangat berbeda, aku begitu bahagia. Dewi. Herman seperti hendak meledak oleh rasa lega dan bahagia. Menit-menit berlalu tanpa terhitung lagi. Herman lembut dan santun, tapi kuat dan perkasa. Mirah meluap oleh dambanya sendiri dan merengkuh Herman seakan tak percaya kulit dan daging akan tetap menghalangi mereka untuk lebur menjadi satu bentuk. Lalu segala kelembutan melonjak menjadi bahana gelora yang penuh kerinduan. Bahkan Samin, lelaki pertama yang membuka dunia itu bagi Mirah, tak membuat Mirah demikian tergetar hingga ke seluruh jaringan tubuhnya. Samin begitu sederhana dan naluriah. Dan Samin tak pernah memandang ke wajahnya, seolah-olah tak mau mengakui dan lari dari apa yang dilakukannya. Herman sama sekali tidak. Matanya yang hitam dan dalam tak pernah lepas dari wajah dan mata Mirah, menimbulkan keyakinan Mirah bahwa ia melakukannya dengan penuh kesadaran dan kehendak. Mirah menghargai lelaki demikian yang melaksanakan keinginannya dengan terus terang dan penuh tanggung jawab. Dengan lelaki demikian, kebersamaan jasmani menjadi sesuatu yang berharga dan membesarkan hati. Lalu Mirah sadar, Herman telah merebut cintanya. Tak pernah terbayangkan oleh Mirah bahwa suatu ketika ia akan mencintai seorang lelaki setelah pengalamannya diperbudak lelaki. Bagaimanapun juga, ternyata ia tetap seorang manusia dengan segenap naluri kemanusiaannya. Naluri yang selama belasan tahun terpendam di bawah kabut ketidaktahuan dan kebiadaban, yang kemudian dihidupkan oleh Herman dengan cinta, kemahiran, dan kehebatan imajinasi. Rusli memberikan sebuah dunia baginya, dunia kesuksesan dan kekuasaan. Herman memberikan sebuah dunia yang lain, dunia keindahan dan cinta kasih. Mirah sangat segan bangun, matanya berat dan tubuhnya masih ingin dibaringkan. Tapi pagi sudah merekah, dan Herman sudah beberapa kali berbisik di telinganya agar ia memenuhi panggilannya terlebih dulu. Sekali-sekali bermalasan, masa tidak boleh, Mas Her? Ia berkata sambil tetap memejamkan mata. Jangan begitu, sayang. Kita sudah dikaruniai kebahagiaan oleh Tuhan. Apakah kau tidak ingin berterima kasih? Herman berbisik sambil menggelitik telinga Mirah dengan jari tangan. Mirah menggeliat, membuka mata, dan menatap Herman dengan kemanjaan yang ia sendiri tak pernah membayangkan akan dapat melakukannya. Aku malas harus mandi dan cuci rambut. Dingin. Aku sudah suruh Simbo menjerang air. Besok kita pasang pemanas di kamar mandi, supaya kau tidak kedinginan kalau harus keramas pagi-pagi. Mirah tersenyum, tapi matanya terpejam kembali. Ayolah sayang, aku tidak mau Allah marah kepadamu. Herman memegang kedua belah lengan Mirah dan menariknya dengan lembut, hingga mau tak mau Mirah jadi terduduk. Dibantunya Mirah mengenakan daster
dan disibakkannya selimut tebal mereka, sehingga tak ada alasan lagi bagi Mirah untuk membantah paksaan yang penuh kasih sayang itu. Dengar, bangunlah hai orang-orang yang berselimut dan bersembahyanglah kepada Tuhan. Nah, untuk hal ini, kau tak boleh bermalas-malasan sayang. Herman berkata dengan senyum. Mirah memeluk Herman dengan terharu dan bahagia. Rusli juga mengharuskannya selalu ingat kepada Tuhan dan rajin membaca buku-buku tuntunan agama. Tapi alangkah berbeda cara perlakuannya dengan Herman. Rusli menyuruh dengan kekuatan, Herman mengajak dengan kelembutan. Mirah mandi dan mencuci rambut. Simbo, pelayan setia Herman yang sudah 2 kali menikah dan 2 kali cerai, memandang dengan senyum penuh pengertian. Herman sudah lebih dulu sembahyang. Lama sekali Mirah bersujud di dalam mukenanya yang putih bersih, menghadap kepada Yang Maha Kuasa dengan sepenuh jiwa dan raga. Ia pernah mengingkarinya dengan hidup di jalan sesat, tetapi Tuhan toh masih selalu melimpahkan karunia kepadanya. Mirah mengusap wajahnya dengan kedua belah tangan dan mengakhiri sembahyangnya. Herman tidak sangat kaya, tetapi ia begitu mencintai air sehingga kolam renang menjadi kebutuhan yang harus ada di rumahnya. Di halaman belakang yang dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter, kolam renang itu berada, berukuran 5 kali 10 meter. Di sanalah Herman berada ketika Mirah selesai mengeringkan rambutnya dengan hair dryer dan berjalan-jalan menghirup hawa pagi yang segar. Mau renang sayang? Herman menyapanya sambil bertelekan pada pipa besi di dinding kolam. Mirah menggeleng dengan senyum. Aku lebih suka nonton ikan besar yang ada di situ. Lalu ia duduk di kursi yang ada di tepi kolam. Herman tertawa dan menyelam kembali ke dalam air. Setelah 5 kali menyeberangi panjang kolam, ia naik. Dihirupnya coklat susu yang disediakan Simbo dan dikeringkannya tubuhnya dengan handuk. Diam-diam, Mirah mengawasi tubuh yang tegap dan sehat itu dengan hati bangga. Herman 19 tahun lebih tua darinya. Tapi tak sedikit pun Herman merasakan ketuaan itu. Kegemaran berenang membuat Herman sehat seperti lumba-lumba. Kesenangan bercanda dan hidup gembira menyebabkan umurnya surut 10 tahun. Herman sama sekali sehat. Benih-benih yang berasal dari dirinya tak sedikit pun bercacat. Herman berhak punya anak lagi. Tiba-tiba Mirah risau memikirkan itu. Mampukah ia memberi bayi yang mungil dan sehat kepada Herman? Herman tak pernah menyebut-nyebut tentang anak. Tapi bukan berarti ia tak menginginkannya. Seorang bayi yang molek akan menjadi sumber nyala hidup bagi lelaki yang sudah lama hidup sendirian. Mirah tahu itu dan merasa prihatin atas keadaan dirinya yang ibarat ladang sudah terlalu banyak dirampas humusnya dan tak bisa diharap akan mampu menumbuhkan tunas baru yang segar. Tapi ia tak putus asa. Esoknya, diam-diam ia pergi kepada seorang ahli obstetri dan ginekologi. Ovariumnya, siklus ovulasinya, bahkan ovumnya diambil dan diteliti di laboratorium. Semua hasilnya baik. Dokter ahli itu mengatakan
Ia hanya butuh makanan sehat dan hati tentram agar bisa hamil. Mirah begitu gembira dan hampir tak dapat menyimpan kabar itu. Tetapi ditahannya kegembiraannya baik-baik. Ia tak ingin memberi sesuatu harapan kepada Herman sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa ia akan punya anak. Rumah Herman terletak di Jalan Prapancaraya, Jakarta Selatan. Atas persetujuan Herman, seminggu sekali Mirah pergi ke Bandung untuk menengok dan mengontrol jalannya perusahaan. Pimpinan sehari-hari sekarang diserahkan pada Arifin. Herman jarang menyertai ke Bandung karena kesibukannya sendiri yang makin menumpuk. Semenjak Mirah menikah dengan Herman dan pindah ke Jakarta, rumah di lantai atas pabrik hanya ditunggui Bi Entin dan seorang kemenakannya laki-laki. Mirah menginap semalam di sana bila pergi ke Bandung supaya tidak terlalu capek. Dan setiap kali memasuki rumah itu, terlebih bila masuk ke kamar Rusli, selalu ia tenggelam dalam kesedihan yang keluh. Lebih sedih dari ketika ia masih tinggal di rumah itu dan belum menikah dengan Herman. Ia merasa telah meninggalkan Rusli dan seolah-olah melihat kesunyian yang sendu melingkupi setiap sudut rumah. Seolah-olah melihat keresahan Rusli dalam tidurnya yang abadi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.